Shalom untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membangun pribadi yang unggul. Hari ini kita akan membahas tentang karakter disiplin dalam bab 5. Sebelum itu, terima kasih untuk Pak Sejabat yang telah memberikan kesempatan untuk membantu kami dalam menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan. Di sini ada 5 pertanyaan ya Pak. Kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Apakah karakter disiplin itu sangat penting dalam kehidupan kita? Dan disiplin itu apa? Ya, Angelita, terima kasih atas pertanyaan dan kesediaan untuk menginterview melalui topik kedisiplinan. Nah, saudara, memang sudah dijelaskan di dalam buku Membangun Pribadi Unggul ini bagaimana pentingnya karakter disiplin di dalam kehidupan. Disiplin itu sangat-sangat fundamental ya, karena disiplin itu membuat orang berhasil di dalam hidupnya. Kalau kita melihat orang-orang yang berhasil, apakah itu olahragawan, apakah itu ilmuwan, apakah itu bisnismen, apakah itu pelajar atau mahasiswa, akan kita temukan bahwa mereka memiliki karakter disiplin. Disiplinnya itu betul konsisten gitu, tidak dalam artian sesekali. Jadi disiplin itu memang sebuah potensi yang ada pada diri kita, membuat kita berhasil meraih cita-cita. Dan saya ingin menjelaskan juga bahwa sinonim dari disiplin itu artinya adalah tertib, giat, teratur gitu ya. Dan sebagaimana saya katakan tadi, itu nampak di dalam orang bekerja, orang belajar, dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan hak miliknya atau benda yang dia miliki, termasuk juga menggunakan perangkat gadget yang kita miliki. Juga disiplin terkait dengan pola makan, pola minum, istirahat, olahraga, dan juga tentu di dalam kerohanian. Nah, disiplin itu sebenarnya ya Angelita, bahwa itu datang dari kata disiplin atau dari kata disciple. Orang yang disiplin yang selalu bersedia belajar, memperbaharui dirinya sehingga lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau orang tidak berdisiplin, tentu itu boleh dikatakan orang yang semau gue. Artinya dia melakukan apa saja yang dia inginkan, tidak tertib gitu. Atau istilah kerennya itu apa? Mood-moodan, ya moodnya mengatur. Kalau dia senang dia lakukan, kalau dia lagi nggak senang dia, kalau dia lagi semangat belajar dia lakukan, kalau nggak semangat dia tinggalin gitu. Jadi kita melihat orang yang disiplin adalah orang yang konsisten dia untuk meraih keinginannya atau cita-citanya. Jadi sekali lagi disiplin sangat penting dan itu harus menjadi nilai, sesuatu yang berharga, karena kalau kita katakan disiplin sesuatu yang berharga berarti kita wujudkan dia, kita kembangkan dia, kita bangun dia supaya kemudian itu menjadi karakter kita. Jadi karena sekali lagi sesuatu yang bernilai, atau kita biasakan, kita pro kepada yang bernilai itu seperti disiplin, dan kemudian itu menjadi habit, menjadi karakter dalam diri kita. Kira-kira gitu jawabannya. Benar banget ya Pak, disiplin itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Nah nih Pak, ada pertanyaan kedua. Apakah disiplin itu hanya induktif dalam kehidupan pendidikan saja? Karena kebanyakan orang selalu mengaitkan disiplin dengan pendidikan di sekolah. Iya, memang kalau kita melihat disiplin selalu diterapkan atau ditekankan oleh sekolah ya, apalagi kita di Indonesia, dari sekolah dasar ke sekolah SMP, ke sekolah menengah, lalu bahkan ke perguruan tinggi. Jadi ditekankan sekali dalam konteks sekolah formal, karena kalau siswa atau pelajar atau mahasiswa tidak disiplin waktunya, ya tentu dia tidak berhasil. Namun disiplin itu sebenarnya tidak hanya diperlukan di sekolah. Yang perlu membangun disiplin itu adalah keluarga, karena karakter itu
mulai dibentuk di dalam keluarga, dia bertumbuh di sana. Keluarga menanamkan bagi anak-anaknya disiplin, pola-pola komunikasi, cara menghadapi krisis atau konflik, dan juga bagaimana keluarga menanamkan penghargaan diri. Ya, jadi disiplin termasuk yang harus ditanamkan di dalam keluarga. Jadi bukan hanya itu dalam konteks sekolah. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ketika anak-anak datang dari keluarga yang tidak menekankan disiplin, keteraturan, konsistensi dalam banyak hal lah gitu ya. Kemudian anak itu kalau ke sekolah ya mengalami masalah, dan tentu sekolah memiliki beban yang cukup berat, khususnya guru bagaimana menolong anak berdisiplin. Padahal kalau di rumah dia tidak berdisiplin kan berat juga untuk guru. Jadi gurunya dianggap killer karena gurunya menekankan disiplin, sementara anak itu tidak dibangun ya pola hidup berdisiplin, menaruh barang di mana, tidur jam berapa, bangun jam berapa, terus kalau makan dia harus bagaimana, makanannya jangan sampai terbuang-buang misalnya ya, dan juga terbiasa ikut membantu kesibukan-kesibukan dalam keluarga, semua bentuk-bentuk disiplin, termasuk juga tentu disiplin rohani, berdoa ya sebelum sebelum makan, berdoa sesudah tidur, sebelum tidur, saat teduh, dan macam-macam itu. Jadi sekali lagi disiplin bukan hanya diperlukan di sekolah, tapi juga di keluarga dan di gereja. Itu sebabnya kalau kita lihat perlunya kedisiplinan dilatih. Ibadah jam 8 misalnya ya dimulai aja, jangan sampai tunggu jam 9 misalnya. Ya, kegiatan sekolah minggu mulai jam 7.30 ya dimulai kan itu. Jadi guru sekolah minggu, pemimpin gereja bisa membiasakan jemaat untuk berdisiplin juga datang ke gereja on time, dan juga ketika beribadah betul-betul beribadah dengan tertib gitu ya. Jangan sampai waktu orang beribadah ternyata dia pegang-pegang HP, itu kan nggak berdisiplin juga. Jadi betul-betul liturgi gereja sebenarnya juga bagian dari mendisiplin warga jemaat. Dimulai on time dan kemudian diakhiri dengan on time, dan banyak lagi kegiatan lain yang juga melatih warga jemaat supaya dia bisa mengatur dirinya untuk lebih mengenal Tuhan. Saya kira itu yang jawabannya ya. Nah, bagaimana caranya membentuk disiplin hidup? Kalau ini sebenarnya saya sudah jelaskan dalam buku Membangun Pribadi Unggul ini ya. Jadi intinya adalah kita bisa belajar dari 5 tahapan atau 5 cara. Pertama, kita membangun kedisiplinan kita itu dengan belajar dari firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab banyak teks yang mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apakah disiplinnya perkataan ya, apakah disiplinnya waktu, begitu banyak ya yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita tentang disiplin ini. Misalnya saya kemukakan di sini mendisiplin anggota tubuh ya, diajarkan oleh 1 Korintus pasal 9 ayat 27 dikatakan Rasul Paulus di sana, aku mendisiplinkan tubuhku, anggota jasmaniku supaya sedemikian rupa tertib sehingga kalau aku memberitakan firman Tuhan jangan-jangan aku nanti ditolak. Gitu kan? Disiplin anggota tubuh ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam Matius misalnya ya, mendisiplinkan mata, mendisiplinkan tangan, mendisiplinkan kaki, anggota tubuh yang lain supaya itu jangan sampai melukai, menodai diri sendiri, melukai orang lain kan gitu. Disiplin pola makan banyak diajarkan di Alkitab ya, di kitab Amsal, 1 Korintus pasal 8, 1 Korintus pasal 10,
disiplin komunikasi, menggunakan perkataan yang baik, membangun, itu disiplin perkataan, disiplin waktu. Bahkan ada di dalam Mazmur pasal 90 doa Musa dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, gitu ya. Disiplin pola pikir, disiplin emosi, disiplin kerja, disiplin spiritualitas kerohanian. Jadi artinya banyak di sana diajarkan di Alkitab. Karena itu salah satu cara kita untuk membangun kedisiplinan adalah sebagai orang Kristen itu kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Kemudian yang kedua, selain belajar dari Alkitab adalah kita bisa belajar dari contoh-contoh cerita-cerita orang berdisiplin. Di Alkitab itu kan ada contoh Daniel, ya, bagus sekali untuk orang muda. Cerita Daniel bagaimana mereka ketika dapat peluang kuliah di Universitas Babel pada zaman Nebukadnezar, Daniel dan kawan-kawan betul berdisiplin untuk pola makan mereka, berdisiplin untuk studi mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat Daniel itu 10 kali lebih cerdas dikatakan. Saya kira itu adalah bagian dari disiplin yang dia miliki. Dan kita bisa melihat contoh disiplin lain adalah Yusuf waktu dia di Mesir. Betul-betul dia berdisiplin di rumah Potifar sehingga Potifar mengakui keberhasilannya, ya. Dan di Alkitab ada lagi contoh tentu Tuhan Yesus yang selama 33,5 tahun di bumi ini betul-betul dia disiplin menggunakan waktu, ya. Setelah dia lahir di Bethlehem, lalu mengungsi ke Mesir, lalu kembali ke Nazaret, dibesarkan di sana, lalu dilaporkan bagaimana dia mengisi waktunya, ya, dari usia kurang lebih 14-15 tahun menjadi tukang kayu sampai usia 30 tahun, kemudian dia dibaptiskan Sungai Yordan, memulai pelayanannya selama 3,5 tahun sampai akhirnya klimaksnya dia menyerahkan dirinya menjadi tebusan dosa banyak orang di Golgota, dan kemudian dia setelah bangkit 40 hari kemudian naik ke surga. Jadi disiplin waktunya begitu luar biasa, ya. Dan kita bisa belajar dari teladan di sekitar kita. Jadi sebenarnya dalam hidup kita sehari-hari ada banyak kita lihat tokoh berdisiplin. Ada senior, ada mahasiswa yang lebih tua dari kita, ada pimpinan di jemaat, ada pimpinan di perusahaan yang juga menjadi teladan. Jadi tidak ada sebenarnya alasan kita untuk tidak bisa membangun disiplin karena kita bisa belajar dari teladan di sekitar kita. Pasti ada. Tentu ada teladan yang tidak baik memberi contoh hidup berdisiplin. Tapi kita bisa memilih teladan hidup dari mereka yang berdisiplin. Yang keempat, saya kira kalau kita membangun disiplin harus mulai dari hal-hal kecil. Namanya ini praktek, ya. Berlatihlah tepat waktu. Berlatihlah membuat jadwal, ya, kegiatan sehari-hari. Jangan hanya kegiatan jadwal di sekolah, jam pelajaran gitu. Berlatihlah berdoa pagi-pagi atau berdoa pada malam hari, membaca Alkitab pada jam berapa gitu. Berlatihlah untuk datang on time pada ibadah. Berlatihlah menggunakan uang. Jadi uang juga perlu dilatih. Misalnya kalau kita mendapat uang penghasilan katakanlah sebesar X setiap bulan, kita bisa membuat latihan untuk menyisihkan berapa persembahan kita. Kalau mau sebut berapa perpuluhan kita, berapa yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berapa yang kita gunakan untuk tabungan untuk kesehatan dan lain. Jadi semua sebenarnya itu juga perlu latihan, ya, keuangan kita. Dan kemudian juga tentu praktek untuk anggota tubuh. Kalau ada orang bilang, aduh sangat sulit saya mendisiplin lidah saya, ya berlatih. Berlatihlah untuk tidak bicara kalau memang nggak perlu bicara. Berlatihlah menahan emosi supaya jangan mengatakan kata-kata yang jelek, yang buruk. Berlatihlah memilih kata-kata yang tepat. Semua dibantu oleh adanya latihan. Karena orang melatih itu nanti lama-lama terbiasa. Itu namanya pembiasaan diri kita dalam berdisiplin.
Dan yang terakhir tentu di sini perlunya peranan doa ya. Jadi apakah saya berdoa untuk menggunakan waktu, berdoa supaya saya tertib dalam menggunakan uang, tertib dalam menggunakan anggota tubuh saya, dan saya bisa minta supaya orang lain mendoakan saya. Misalnya saya bisa minta Angelita tolong doakan saya, atau Hedi Pianto saya minta mendoakan saya, atau sebaliknya Angelita bisa, oh pasti jabat tolong doakan saya mau melatih disiplin bidang ini. Jadi doa adalah sebuah permohonan, karena kita tahu karakter itu adalah juga pekerjaan Allah di dalam diri kita melalui rohnya. Kira-kira demikian. Benar banget ya, banyak hal yang bisa kita contohi dalam tubuh kita maupun orang sekeliling kita untuk menjadi panutan kita ya Pak, dalam membangun disiplin diri kita sendiri. Nah, selain dalam jasmani, bagaimana dengan disiplin dalam kerohanian? Ya, disiplin kerohanian tadi sudah singgung ya, dan saya tertarik sebenarnya melihat apa yang dikatakan oleh seorang pakar spiritualitas, yaitu Richard Foster namanya. Dia menulis buku yang sekarang kita katakan itu klasik, karena buku itu ditulis tahun 1988. Mungkin Anda belum lahir ya, tapi buku itu sangat luar biasa. Bagaimana membangun disiplin, tapi istilahnya itu tidak dia pakai formation of discipline, tapi celebration. Jadi bagaimana kita membangun disiplin itu sebagai sebuah kenikmatan, sebagai ucapan syukur, bukan sebuah keterpaksaan. Nah, ada 3 disiplin yang dia tekankan di sana. Disiplin kerohanian, biasakanlah diri saat teduh atau meditasi, biasakanlah diri berdoa. Bahkan Tuhan Yesus memberi contoh pada murid-muridnya di Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar dia sudah pergi berdoa. Sebenarnya tujuan dia untuk memberi contoh pada murid-muridnya, karena nanti kalau dia udah naik ke surga kan mereka mengerjakan pekerjaannya sebagaimana ditugaskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah melatih mereka dengan memberikan contoh. Dan kemudian kita tahu pada waktu Tuhan Yesus selesai memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia pergi ke gunung sendiri lalu dia berdoa. Murid-muridnya tahu kemana dia pergi dan berdoa. Jadi Tuhan Yesus memberi contoh kepada murid-muridnya disiplin dalam berdoa. Begitu juga ditekankan oleh Richard Foster. Disiplin rohani kita ke dalam, yaitu melalui saat teduh. Kita baca Alkitab, kita duduk merenungkan apa kata firman ini kepada kita, kemudian kita berdoa, mendengarkan suara Tuhan lewat silent kita, diam kita, dan kita juga menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Disiplin untuk membangun rohani kita yang lain adalah puasa. Dan kita di Tiranus membiasakan diri puasa sekali seminggu ya, hari Jumat ya. Ya dari pagi sampai dengan sorenya. Kalau saya sih juga pada hari Jumat itu membiasakan diri nggak makan pagi. Jadi saya sudah puasa sejak pagi, kemudian baru buka sorenya jam 6 gitu. Membiasakan diri, melatih tubuh saya, dan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Apalagi kita melakukan puasa pada hari Jumat itu sebagai pengucapan syukur kita, mengingat juga karya Tuhan Yesus bagi dunia ini pada hari Jumat Agung gitu kan. Jadi ada alasan di sana. Dan disiplin rohani ke dalam adalah dengan belajar. Nah, disiplin rohani kita keluar supaya orang lain ya melihat kita juga membangun disiplin kerohanian kita. Hidup sederhana, kan orang lain bisa lihat. Ya, ada bahkan orang yang mengajarkan dulu kepada saya, hidup sederhana, bagaimana gaya pakaianmu, bagaimana sepatumu, bagaimana penampilanmu, bagaimana alat-alat yang kau gunakan. Kadang kan kita juga gengsi banget gitu beli second hand barang ya. Kita harus barang nomor 1, bahkan itu ngutang. Itu tidak simplicity. Bagaimana kita mencari tempat yang tenang, namanya itu solitude. Jadi istilah keren sekarang itu me time. Jadi me time ini solitude kita dengan Tuhan ya. Dan juga disiplin keluar ini dengan penaklukan diri, submission kita kepada orang lain, kepada yang berotoritas, sama seperti Angelita, submission kepada ketua asrama, bapak asrama, ibu asrama.
dan kepada orang yang di atas kita, submission kepada aturan yang berlaku, dan juga kita mendisiplin diri kita melalui pelayanan, kesediaan melayani orang lain, menolong orang lain. Dan yang ketiga, ada disiplin yang namanya disiplin bersama. Kayak kita dalam komunitas berasrama, disiplin kita yaitu disiplin kita doa pagi, disiplin kita doa pada ibadah komunitas pada hari Kamis, ada ibadah lagi kalian itu hari Rabu. Jadi ada kedisiplinan bersama, karena dengan demikian orang belajar untuk hidup bersama. Tujuannya nanti supaya bisa terlatih kalau dia pelayanan di gereja dan masyarakat, ya perlunya hidup bersama. Ada ibadah seperti kita lakukan itu kan bersama ibadah, ya. Ibadah setiap Kamis kita lakukan, atau Anda beribadah hari Minggu juga ya selain hari Kamis. Terus kemudian perayaan waktu ulang tahun kita bareng sama kumpul berdoa, atau perayaan hari Natal, perayaan Paskah, perayaan Pentakosta dan lain sebagainya. Jadi banyak cara, kata Richard Foster, di dalam rangka membangun disiplin kerohanian, spiritualitas kita. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Ya. Bagaimana ciri-ciri orang disiplin? Ciri orang disiplin kira-kira gimana ya? Ya tentu kita lihat dia bagaimana dia tertib, ya. Contohnya gini, kalau misalnya terjadwal bahwa dia katakanlah di luar kuliah ini, ya, dia harus mengerjakan tugas di perpustakaan. Sudah dia jadwalkan, hari ini saya kuliah, lalu kemudian saya harus di perpustakaan jam 14.30. Kuliahnya sampai jam 12, dia makan misalnya jam 12 dan istirahat. Padahal dia sudah berniat nih 14.30 saya di perpustakaan. Nah, ada godaan. Tiba-tiba teman mengajak, ya. Pas jam 14 misalnya diajaklah kamu, ayo dulu ini tolong dulu saya. Sebenarnya kita perlu mengatakan, bisakah besok saya tolong kamu karena saya sudah menetapkan waktu saya untuk mengerjakan sebuah tugas jam 14.30. Walaupun tugas itu sendiri dikerjakan di perpustakaan. Ini contoh orang berdisiplin. Berani mengatakan, maaf ya, kalau besok saya bersedia. Atau kalau lusa saya bersedia, karena hari ini saya sudah schedule jam ini. Itu waktu, ya, untuk belajar. Dan kemudian juga soal keuangan sama juga tuh. Dia sudah hitung-hitung semua. Gunakan apa uang ini, kan. Jadi kalau misalnya ada yang mengajak dia, ayo kita urunan dulu, tunggu dulu. Bukan karena dia pelit, tapi dia bilang, maaf saya sudah buat uang saya untuk begini. Nah, kan gitu, ya. Bagaimana kalau itu bulan depan dan seterusnya. Jadi dalam banyak hal. Begitu juga udah waktunya kita doa ini saat teduh, ya. Terus diajak orang kita kegiatan lain. Maaf ya, kalian dulu, saya akan berdoa dulu karena saya sudah schedule untuk berdoa. Jadi itu contoh-contoh orang berdisiplin kita bisa lihat dari penggunaan waktunya, penggunaan kalimat-kalimatnya, penggunaan ucapan-ucapannya, terus menjaga anggota tubuhnya. Lah ya nggak sembarang lah ya menggunakan anggota tubuh sentuh sana sentuh sini toh. Ya kalau kita sudah terbiasa berdisiplin, nggak sembarang anggota tubuh kita ini menyentuh-nyentuh orang, nggak perlu gitu, ya. Ya apalagi itu bukan tidak ada hubungan kita dengan dia, ya. Terus kita sentuh-sentuh, misalnya katakanlah kalian yang remaja-remaja, wah itu kan di dalam hal berelasi menjaga anggota tubuh. Begitu juga guru terhadap murid, ya. Guru terhadap murid yang berbeda lawan jenisnya, nggak sembarang lah guru laki-laki sentuh-sentuh murid perempuannya, itu kan nggak bagus gitu. Jadi dia berlatih di situ dan nampak di dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan apa yang dia miliki, dalam menggunakan anggota tubuhnya dan ragam yang lain. Kira-kira demikian. Jadi nampak dia
di dalam menjalankan tanggung jawab yang dia miliki, nampak dia di dalam mengerjakan tugas. Nah, tugasnya sebagai mahasiswa, tugasnya sebagai karyawan, dia lakukan dengan cermat gitu. Sehingga itu sebabnya lagi-lagi kita katakan sejak awal, disiplin itu adalah nilai yang sangat penting bagi seseorang, sehingga diwujudkan itu, dia kembangkan itu karena dia melihat manfaatnya adalah membuat dia berhasil. Selesai pada waktunya kalau dia kuliah misalnya kan. Jadi beragam hal. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih ya Pak, sangat memberkati bagi saya maupun nanti yang kamu lihat video ini. Benar banget ya teman-teman, ketika kita menerapkan disiplin kehidupan dan hidup kita akan melihat banyak pembaruan ya Pak, dalam jasmani maupun rohani. Itu sangat memberkati sekali buat pribadi saya sendiri Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, jadi artinya adalah bahwa tadi yang kita bahas itu adalah intisari dari apa yang dikatakan di sini, hubungan karakter dengan disiplin yang tadi sudah disebutkan itu dalam buku Membangun Pribadi Unggul di pasal yang kelima. Dan teman-teman atau saudara yang ingin mengetahui ya silakan saja baca buku ini, kira-kira begitu ya. Terima kasih untuk kesediaan untuk berbincang-bincang. Tuhan memberkati.